Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sehat untuk wabarakatuh. kita semua. Pada pagi ini kita berjumpa lagi dengan saya Tri Joko pada pelajaran untuk pengambilan short course Able Engine yang dilaksanakan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran ya. Ini Able Engine kelas 1 kelompok 1. Pada pagi ini kita akan belajar tentang perpesinan kapal secara garis besar. Pertama adalah dek mesineri atau mesin-mesin yang ada di atas dek. Pertama adalah anchor winch ya. Fungsinya apa? Mengangkat dan menurunkan jangkar atau winch jangkar ya. Di depan juga jangkar winch ini bisa untuk motornya biasanya jadi satu dengan untuk mengencangkan tros tambat di haluan. Winch jangkar biasanya jadi satu dengan windlass jangkar. Yang kedua mooring winch. Mooring winch untuk mengencangkan tros tambat di buritan. Jadi teman jangan salah kalau dibilang mooring itu pasti dek mesineri yang ada di belakang ya, untuk mengencangkan tros tambat di buritan. Terus cargo gear winch untuk mengangkat cargo hose atau ngangkat makanan, ngangkat apa yang biasanya ada di samping kapal atau di buritan samping kapal ya, atau dibilang running store winch untuk mengangkat spare part apa dan lain sebagainya. Steering gear atau steering gear engine pump, tenaga penggerak kemudi kapal itu ada di ruang kemudi ya. Terus cargo pump ini untuk kapal-kapal tanker biasanya ada di ruang pompa. Mungkin tambah lagi cargo cranes ya untuk kapal-kapal curah, kapal-kapal kontainer. Terus winch untuk gangway, tangga. Nah, itu pun harus dirawat ya. Fungsinya untuk menaik dan menurunkan tangga gangway. Cek daring aku. Sekolah sih pinter. Kemudian tuh kami kita seluruh dari Klaten. Permesinan di kamar mesin, engine room machinery, mesin induk. Fungsinya untuk memutar baling-baling dan menggerakkan kapal. Ya. Diesel generator, pembangkit tenaga listrik di atas kapal. Auxiliary boiler, memproduksi uap air panas untuk media pemanas dan sebagai tenaga penggerak turbin cargo pump. Banyak juga steam digunakan untuk memanaskan ya, untuk di kapal-kapal yang menggunakan turbin uap untuk menggunakan cargo pump, pompa-pompa dan sebagainya. Auxiliary blower sendiri ada main boiler, ada auxiliary blower ya. Ini boiler bantu. Boiler bantu itu tekanannya biasanya tidak lebih dari 5 kg. 5 kg atau 5 bar. Kalau disebut auxiliary blower. Tapi kalau main boiler itu antara 5 sampai 25. Itu main boiler untuk menggerakkan mesin induknya menggunakan turbin, semuanya menggunakan turbin. Air kompresor memproduksi udara bertekanan. FO purifier atau FO separator untuk memisahkan air dan kotoran dari minyak bahan bakar. LO purifier memisahkan air dan kotoran dari lube oil. Ada LO purifier untuk mesin induk, ada yang untuk generator, sebagian kapal ada.
Pompa-pompa, berbagai keperluan untuk pendingin, pengirim, atau pembuang air tawar, air laut, lube oil, atau bahan bakar. Jenis pompa-pompa pun macam-macam, ada pompa sentrifugal, ada pompa gear, ada pompa piston, ada pompa ulir, pompa gear ya. Terus evaporator. Evaporator adalah sebuah mesin, sebuah alat untuk memproduksi air tawar dari air laut. Atau di kapal banyak disebut juga freshwater generator, mesin pembuat air tawar. Oily water separator adalah salah satu permesinan atau equipment aneks 1 Marpol. Gunanya untuk memisahkan minyak dari air got kamar mesin sebelum dibuang ke kapal. Yang indikatornya adalah 15 ppm, 15 part per million. Incinerator adalah sebuah mesin atau equipment berdasarkan aneks 5 Marpol, membakar sampah dan minyak kotor. Air conditioner, penyejuk ruangan. Refrigerator, pendingin ruang, penyimpan bahan makanan basah. Economizer, memproduksi uap air panas sewaktu kapal berlayar, atau juga disebut exhaust gas economizer. Jadi ketika kapal jalan, air dipanaskan oleh exhaust gas dari gas buang dari mesin induk. Ya. Sehingga boiler efisien, boiler stop ketika panas daripada mesin induk sudah full, exhaust gas temperatur di atas 300, baru boiler sirkulasi ini akan membuat air panas menjadi steam. Dari permesinan batu tadi ada yang mau ditanyakan kawan-kawan? Nggak ada, Pak. Oke, kalau tidak tanyakan kita lanjut ya. Ini karakteristik bahan bakar. Ada MFO di sana, ada MDO ya. Bagi teman-teman ini sekedar pengetahuan buat teman-teman. Nanti kalau bunker ya kan, coba sekali-sekali dilihat dia punya delivery ordernya apa aja sih bahan bakar itu karakteristiknya. Pertama adalah HG atau specific gravity atau berat jenis daripada bahan bakar itu. Apa HG itu atau berat jenis itu? Perbandingan berat dari volume tertentu dengan berat volume yang sama dari air pada temperatur tertentu. Minyak itu berat jenisnya lebih ringan daripada air. Makanya minyak itu selalu ada di atas ya. Air itu volumenya 1. Nah, kalau minyak itu biasanya 0,9 untuk MFO ya, marine fuel oil. Semakin dia kental, semakin dia berat. Seperti MFO yang titiknya dia punya viscosity-nya berat, dia akan biasanya di atas 0,98, hampir mencapai 1. Tapi kalau MDO itu biasanya 0,86 ya. Nah, makanya teman-teman pun harus tahu, oh ini SG-nya MDO kalau angkanya 0,8, oh berarti ini MDO, jenis MDO. Walaupun ada yang hitam, ada yang bersih gitu kan. MDO itu pun macam-macam, ada gas oil, ada marine diesel oil. Terus yang kedua adalah API, air petroleum indikator, satuan ukuran berjenis sistem Amerika. Biasanya kalau teman-teman lihat, ya kan, kalau dibeli-beli minyak pelumas yang merek-merek Castrol, biasanya ada itu di situ API, ada tulisan API. API adalah Asosiasi Petroleum Indikator. Terus nilai kalor panas pembakaran. Ya, tiap bahan bakar pun ada nilai kalornya. NGD panas yang dihasilkan dari pembakaran jumlah tertentu bahan bakar dengan zat asam.
Biasanya MDO itu nilai kalorinya lebih tinggi dari MFO sehingga mudah terbakar. Ya. Jadi kalau ada MDO yang susah dibakar, berarti nilai kalorinya rendah. Berarti karakteristik dari bahan bakar itu mungkin banyak tercampur air, banyak ininya. Makanya harus dilihat nilai kalorinya. Kok MDO nilai kalorinya rendah? Baru dicek sana. Apakah banyak partikel-partikel yang tidak sesuai dengan bahan bakar itu sendiri. Terus yang keempat, titik nyala atau disebut flash point. Suhu terendah di mana minyak akan timbul nyala api dalam sekejap. Apabila pada permukaan minyak tersebut didekatkan api kecil. Hanya pemantik dia sudah nyala. Ya kan, bensin, makanya hanya pemantik. Ya kan, dengan pemantik listrik dari busi, akhirnya vapornya, titik nyalanya sangat rendah. Sehingga mudah terbakar. Kalau MFO titik nyalanya tinggi, ya makanya dia harus dipanaskan, harus dicairkan lagi, panasnya harus di atas 100, ya, baru dia titik nyalanya akan timbul. Biasanya antara 110 sampai 130, sedangkan bensin solar itu di bawah 100. Jadi sampean teman-teman akan paham, oh kenapa kalau MDO heater harus dikurangi gitu kan, agar tidak terlalu menguap. Karena kalau terlalu panas pun ketika dipadatkan oleh piston dia akan gampang menyala. Mungkin baru titik nyala sekian derajat dia sudah menyala, sehingga terjadinya ketukan-ketukan di dalam silinder. Terus yang kelima adalah viscosity. Apa itu viscosity? Kekentalan yang diukur dengan mengukur mengalirnya suatu cairan dalam jumlah tertentu. Terus PowerPoint. Ya, suhu terendah di mana minyak tersebut keadaannya masih dapat mengalir karena beratnya sendiri. Ya, biasanya ketika teman-teman bunker akan dapat nih nilai-nilai ini. Nah, biasanya sih kalorinya agar diketahui kalau kalori dari bahan bakar itu bagus atau tidak. Terus water contents, di bahan bakar atau di low oil itu material airnya banyak atau tidak. Yang disarankan itu maksimal 0,05% dari volume. Ya, tidak boleh lebih. Karena kalau banyakkan air pun mesin tidak bisa hidup. Ya, titik nyalanya akan menjadi tinggi. As content, ini abu. Maksimal 0,01% daripada berat bahan bakar itu sendiri. Karbon residu. Sisa karbon yang tidak terbakar dapat menyumbat fuel injector, penyebab keausan. Maksimum itu 0,05%. Ya. Terus sulfur content maksimal 4,5% dari berat. Untuk spesial area 1,5% dari berat bahan bakar itu sendiri. Sekarang kapal-kapal yang diesel itu harus menggunakan low sulfur, ya, MFO yang low sulfur, yang itu di bawah daripada 1%, ya, dia punya sulfurnya. Terus yang 11 setan number, kemampuan bahan bakar tersebut menyala dengan sendiri dalam ruang bahan bakar diesel. Nah, ini biasanya ketika kita bunker bahan bakar, ada satu kertas, nah isinya material-material ini. Ini tipikal fuel temperatur, fungsinya untuk viscosity, ya. Kalau fuel yang CST-nya 50 derajat Celcius, PowerPoint-nya sekian-sekian. Nah, ini buat kalian baca-baca aja.
Ya kalaupun kalian ingin belajar, tinggal baca daily tank harus sekian, terus full injection pump, masuk ke full injection pump harus 84 derajat Celcius. Ya. Makanya kenapa kalau MFO tangki bahan bakarnya harus dipanasi pakai heater. DO pun lebih bagus dipanasi ya. Panasi dengan heater sehingga memudahkan pompa injection pump menekan ke injektor. Sehingga bahan bakar yang dikabutkan itu benar-benar bagus gitu. Tidak netes, tidak apa, sehingga injektor bekerja dengan maksimal, benar-benar terkabut. Ya. Ini adalah viscosity-nya yang CST itu, fuel viscosity. Oh, kalau viscosity-nya 37, power-pointnya antara minus 20 sampai plus 5. Ya. Harus. Terus pump ability-nya minus 5 sampai plus 20. In storage tank, ya kan, di double bottom, panasnya minimal itu 10 derajat sehingga mudah dipompa ya. Terus dalam tangki itu, tangki harian itu 25 derajat Celcius dan masuk ke dalam full injection pump itu 84 derajat Celcius. Ya, ini hanya kalian baca. Oh, kalau misalnya kalian disuruh di atas kapal, misalnya mesin ini menggunakan MFO, oh berarti harus dipanaskan ya. CST 380 berarti yang masuk ke bos pump itu harus 137 derajat Celcius. Kalau di bawah itu misalnya 120, kadang-kadang kan di kapal-kapal kita itu boilernya udah nggak digunakan, akhirnya panas. Kalau CST-nya 380 paling top itu 100 derajat Celcius. Itu akan merusak pompa, akan merusak injektor. Nah, ini viscosity conversion table ya. Ini Redwood berapa, Angular Drift berapa, Sable-nya hanya konversi aja. Ini tabel konversi. Ini rumus-rumus kecepatan kapal ketika kita mencari slip. Nah, ini propeller slip ya. Ini teman-teman harus tahu. Kadang-kadang kita kan mungkin teman-teman yang jaga 812 ketika jam 12 sebelum jam 12 itu kan ngambil log untuk laporan ke deck ya. Berapa jarak kapal, berapa ini yang kenapa kita harus ngambil RPM kapal? Nah, itu mengetahui ya kecepatan dari mesin itu berapa. Jadi teman-teman ketika disuruh oleh second engineer atau masinis yang jaga 812 paham. Oh, saya ngambil RPM ini gunanya adalah untuk menghitung slip. Apa itu slip? Slip adalah perbedaan antara kecepatan baling-baling dengan kecepatan kapal. Jadi kecepatan baling-baling itu adalah kecepatan mesin, ya. Mesin berputar, memutarkan baling-baling. Kecepatannya berapa? Karena tidak sama dengan kecepatan kapal. Ya. Misalnya dengan rumus, ya kan, bahwa pitch propeller, misalnya sekian. Jadi pitch propeller itu adalah jarak yang ditempuh dalam satu putaran baling-baling. Ya. Jadi misalkan ditanyakan nih biasanya, jarak kapal berapa? Ya kan, dari jarak kapal misalnya 4 jam itu sekitar 40. Berarti kan speed kapal 40 dibagi 4. Masa kita dapatkan 10 knot per mil ya, per jam. Terus kecepatan baling-baling, kecepatan mesin, ya kan, itu pun harus kita ketahui sehingga kita akan mendapatkan slip perbedaannya. Kalau perbedaannya positif, berarti kapal ini ditahan ombak. Mungkin arus dari depan lebih kuat atau cuaca buruk. Ya, misalnya kita dapat kecepatan baling-baling dari rumus 9 knot per mil. Berarti persentasenya adalah minus
berarti kapal ini didorong. Seharusnya dengan kecepatan baling-baling 9 knot, itu jarak yang ditempuh kapal pun harus 9 mil. Ya. Tapi kenyataannya kecepatan kapal lebih besar daripada kecepatan baling-baling. Maka slipnya ini kan dengan plus. Berarti kapal ini didorong, entah didorong ombak, didorong angin. Nah, tapi kalau kecepatannya lebih kecil daripada kecepatan baling-baling, persentase slipnya adalah plus. Maka kapal ini mungkin lawan ombak atau apa dan sebagainya, atau cuaca agak buruk. Ya. Jadi itulah slip. Slip perbedaan kecepatan baling-baling dengan kecepatan kapal. Kecepatan baling-baling adalah kecepatan yang secara teoritis dihasilkan oleh mesin. Oke ya, teman-teman. Kira-kira paham slip? Paham, Pak. Ya, ntar tanya-tanya di kapal, kenapa kita harus cek propeller ya. Ini yang pitch propeller ya, yang CPP control pitch propeller itu nanti akan lain lagi rumusnya. Tapi rata-rata sama. Ya, kalau ada perubahan nggak nih pitch propellernya ketika belayar gitu? Apakah sudah cukup? Misalnya berapa derajat gitu kan? Atau ada perubahan ketika di jam 9 mungkin pitch-nya agak dinaikkan sekian derajat. Itu ada lagi rumusnya. Oke ya. Ini salah satu contoh daripada penghitungan slip ya. Ini untuk menghitung dari slip itu kita akan tahu pemakaian bahan bakar kita pasti berbeda. Ya, salah satu contoh misalnya teman bawa mobil nih, teman-teman di sini bawa mobil ke puncak. Itu ketika kita ke puncak dari Jakarta ke puncak, itu mungkin berbeda pemakaian bahan bakarnya ketika dari puncak turun ke Jakarta. Itu tadi slip. Jadi beban yang diperlukan untuk menggunakan bahan bakarnya lebih besar ketika kapal itu mobil itu kendaraan Anda lewat tanjakan. Begitu juga ketika kapal melawan arus, lawan ombak, cuaca, ya kan, tentu pemakaian bahan bakarnya lebih besar daripada cuaca aman, ya kan, cuaca tenang atau malah didorong oleh ombak. Jadi ini adalah pengetahuan teman-teman aja. Kenapa pemakaian bahan bakar antara Jakarta Pontianak dengan Pontianak Jakarta itu bisa berbeda. Saja ketika ke Pontianak kita didorong oleh ombak, ketika balik dari Pontianak Jakarta dia lawan. Tentu pemakaian bahan bakarnya lain ya. Ini contoh-contoh rumus aja ya, teman-teman bisa pelajari. Kecepatan ekonomis. Ya, kecepatan ekonomis, pemakaian bahan bakar dengan tenaga pendorong yang efektif dan efisien dengan menghasilkan kecepatan yang sebesar-besarnya. Ya. Kapal melaju, timbul tahanan air. Resisten ya, pasti ombak, dia lawan di air. Tahanan ini bertambah besar jika kecepatan kapal makin besar. Ya, tahanan ini pada kecepatan sama tetap konstan, akan sama dengan tenaga pendorong. Ini berarti kecepatan bertambah, tenaga pendorong bertambah besar, dan tenaga pendorong timbul akibat pemakaian bahan bakar. Jika kecepatan ekonomis besar, maka tahanan bertambah besar. Untuk menghitung kecepatan ekonomis dipakaikan rumus. Ya. Inilah rumus, teman-teman bisa baca ya, sebagai pengetahuan aja, agar teman-teman mungkin suatu saat ketika ngambil ijazah 4, ini akan teman-teman sudah paham atau minimal mengerti.
Plan maintenance system atau sistem pemeliharaan terencana. Semua usaha untuk menjamin agar instalasi senantiasa dapat berfungsi dengan baik, efisien, dan ekonomis sesuai dengan spesifikasinya atau kemampuannya. Di kapal pun pasti teman-teman tahu dengan PMS ya, bagaimana merawat permesinan kapal. Bukan hanya permesinan kapal, tapi kondisi daripada kapal itu sendiri pun harus dirawat. Kebersihannya, ya kan, tidak ada tumpahan minyak, kamar mesin bersih, terang. Nah, itu adalah tanggung jawab daripada seorang rating ya, kebersihannya. Kenapa kebersihan itu? Ya salah satunya ini adalah dari PMS. Di PMS itu ada bahwa mesin dalam kondisi bersih, tank top tidak ada tumpahan minyak, ya, baut-baut dirawat. Itu perawatan baut itu pun adalah salah satu dari PMS. Jadi jangan menganggap sepele sesuatu, ya kan. Baut itu mungkin kecil, tapi ketika dia patah, putus, dan tidak ada penggantinya di atas kapal, itu akan merepotkan itu semua. Jadi teman-teman ini sudah mulai mau belajar merawat kapal, ya, kebersihannya terutama, ya. Karena dengan bersih kita pun akan enak, ya. Ini equipment kode. Ini sekedar teman-teman baca aja ya. Jadi 0 itu hal, struktur, features, tank, and void space. Cargo handling, machinery, and cargo handling system. Propulsion, main propelling match, and auxiliary service. Ya, steam, terus water, fuel, electrical, navigation, apa aja, hotel service, apa aja ya, safety, maintenance levels, no action required, ya, level 0. West Pine Walk, nah ini salah satunya juga ya kan, pengecetan itu salah satu dari maintenance level. West Pine Walk and touch up, ya. Jadi pekerjaan pengecetan dan finishingnya. Was apply complete top coat, ya, pengecetan coating untuk merawat daripada karat ya. Spot scale, build up, apple to coat. Full prepare surface build up to specific coating. Nah, ini survei recruitment ya. Nama-nama bagian. Ya, biasanya tail shaft atau 4 tahun sekali pengecekannya ya. Tail shaft itu sentrum. Di propeller itu harus ada penahan air masuk daripada air laut ke dalam kapal. Ya, itu biasanya kalau tail shaft-nya tidak ada pengecekan, ini sering bermasalah ketika kapal belayar. Air masuk dari luar kapal masuk ke dalam kargo kapal. Makanya dia tiap 5 tahun itu sekali pengecekan tail shaft yang disaksikan oleh klasifikasi atau biro klasifikasi ya, entah itu BKE, BKI, NK, atau LR, banyak sekaliannya. Special survey 4 tahun ditambah 1 tahun, 5 tahun sekali. Safety contraction 5 tahun, docking survey 2 tahun, atau di antara 5 tahun ya. Continuous survey of machinery 5 tahun. Sekali ada mengingatkan kembali. Ya. Safety equipment itu apa aja, load line ya 5 tahun sekali. Ini adalah sertifikat-sertifikat di atas kapal yang teman-teman pun harus mengetahui ya. Suatu saat teman-teman dites random oleh Porset Control yang ada di luar negeri sudah tahu sertifikat
kapal apa aja, ya kan? Nah, biasanya itu surveyor akan ngecek, ya. Ini sertifikat-sertifikat yang harus ada di atas kapal. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Ada yang mau tanyakan dari permesinan di atas? Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya dengan boiler. Oke ya, sekarang kita belajar tentang pengoperasian ketel uap. Bagaimana sih cara pengoperasian ketel uap? Apa gunanya ketel uap? Kemarin kita sudah belajar tentang konversi energi ya, bahwa air mendidih, ya kan, berbeda antara air mendidih dan air menguap. Jadi di ketel uap ini air tidak mendidih, tapi air menguap. Uapnya itulah yang akan menjadi steam untuk memanaskan, untuk menggerakkan turbin, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan steam, ya. Untuk mengoperasikan atau melayani ketel uap diperlukan seorang operator atau pengendali yang mempunyai keterampilan yang cukup agar umur ketel lebih lama, ya. Harus orang yang mengerti merawat daripada atau mengoperasikan daripada boiler. Operator dalam melayani ketel uap harus benar sesuai petunjuk dan aturan yang berlaku, yaitu untuk mencegah kemungkinan kecelakaan-kecelakaan. Oleh sebab itu, dalam pengoperasian ketel uap dengan sendirinya didahului persiapan dan pelaksanaan dengan hasil yang aman dan selamat. Tinjauan pembelajaran umum boiler. Diharapkan peserta pelatihan dapat memahami tentang cara pengoperasian ketel uap dengan baik dan benar. Tinjauan pembelajaran khusus diharapkan peserta pelatihan dapat memahami dan mengetahui cara kerja masing-masing peralatan atau pesawat yang terdapat pada ketel uap, dapat mengoperasikan dengan baik dan aman. Penanganan pengoperasian ketel uap. Dasar-dasar penanganan yang harus diperhatikan operator selama mengoperasikan ketel uap. Dapat melayani dengan benar sesuai dengan petunjuk dari pabrik, pembuat, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi prosedur penyalaannya ditempelkan sehingga operator atau siapapun
yang paham akan paham untuk cara menjalankan daripada ketel uap itu sendiri. Operator harus mengetahui pembakaran secara menyeluruh untuk mencegah kondisi serta mengetahui cara penggunaan bahan bakar yang ekonomis. Ketel uap harus dioperasikan oleh operator yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup. Pengoperasian ketel uap pada prinsipnya merupakan suatu peristiwa pembakaran bahan bakar yang sempurna di dalam dapur atau tungku yang menghasilkan panas yang efektif, di mana panas dipindahkan ke dalam air yang berada di dalam ketel, kemudian menghasilkan panas dan uap. Jadi titik uap itu di bawah titik didih ya, kemarin kita sudah belajar di konvensi energi. Jadi pembakaran yang tidak sempurna dapat satu menyebabkan peledakan yang berakibat buruk bagi ketel uapnya. Makanya pembakaran yang bagus di kapal-kapal steam itu bisa menghancurkan entah pipa pipa daripada boiler, pipa steamnya ya. Schedule atau jadwal pengotoran ketel uap, jadwal 1 tahun. Jawab perawatan rutin ya, pengecekan dari safety valve-nya ya, kontrol otomatisnya, valve blowdown-nya, feed pump-nya, pompa feed pump-nya itu. Oke, dari sini ada yang mau tanyakan tentang Nggak ada, boiler? Pak. Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Pembersihan bagian ketel, ya. Jadi biasanya setelah dipakai lama kita harus bersihkan bagian ketelnya, tutup semua penutup dan pintu, periksa air pengisian. Uji fungsi alat, gelas pedoman, ketinggian air, itu harus dicek ya. Jadi teman-teman ketika di atas kapal ada boiler, ketika jaga, pertama jaga, turun jaga itu yang harus dicek adalah gelas duga. Apakah boiler ini ada gelasnya atau tidak. Jadi bukan melihat daripada steamnya, tapi cek gelas duganya. Takutnya feed pump-nya tidak jalan, gelas duganya airnya kosong, ya kan? Akhirnya pipa-pipa daripada boiler akan rusak. Peralatan kontrol otomatis itu harus dikalibrasi setiap setahun sekali. Pedoman tekanan uap, aliran uap, temperatur ya. Ini adalah alat-alat ukur yang ada di boiler ya. Pedomannya, ya, gelas duganya, terus jumlah air pengisian. Nah, ini biasanya ada di cascading-nya. Temperatur air pengisi, dia pun tidak boleh dingin. Jadi biasanya kalau musim-musim dingin, air boilernya itu dipanaskan oleh steam yang dihasilkan oleh boiler. Jadi resiko ya. Kondisi air pengisi. Nah, ini pun harus dicek kondisinya. Setiap hari itu dites air ketelnya ya, mengandung zat-zat yang sesuai enggak gitu kan. Apakah zat-zatnya ini atasnya terlalu tinggi sehingga merusak daripada pipa-pipa steam sering bocor, ya kan? Nah, ini harus dicek kondisi air pengisinya setiap hari. Jika pH-nya rendah ditambah cairan ini, ya kan, berapa banding berapa, ya kan? Nah, itu harus dicatat. Ada penambahan zat kimia, ya, pada tanggal sekian agar air daripada pengisian boiler temperaturnya rendah.
Buku harian ketel ya kan, setiap start stop boiler itu dicek ya. Setelah di start dicek kondisinya, berapa steamnya pada jam sekian, kenaikan steamnya cepat atau lambat, itu harus dicek. Pemeriksaan sebelum pengoperasian ketel uap. Untuk ketel uap baru atau lama tidak dipakai, untuk ketel uap baru atau lama tidak dipakai, atau setelah dibersihkan atau direparasi, perlu pemeriksaan dengan baik. Semua pintu, lubang untuk pemeriksaan telah dipasang kembali, diteliti apabila pintu tersebut telah menutup dengan baik. Nah, ini pun harus dicek ya, apakah kedap. Takutnya ketika boiler di start, ya kan api keluar dari sana. Pemeriksaan bagian dalam ketel. Nah, ini adalah bagian-bagian aksesori daripada boiler itu ya, harus dicek juga. Jadi teman-teman sini paham sebelum di start boiler apa aja yang harus dicek ya. Pemeriksaan peralatan kontrol otomatis. Boiler-boiler sekarang mungkin sudah automation ya. Tapi pun kita harus tahu cara startnya ketika sirkuit listriknya rusak, kelistrikannya rusak. Ya. Terus pemeriksaan pemipaan. Nah, pipanya ada yang bocor atau tidak, pipa pengisiannya dari feed pump, tangki casket, bagaimana, ya kan? Ini harus dicek, ya. Pemeriksa katup kontrol dan mekanisme penanganannya sesuai prosedur apa enggak nih kita ngerawat daripada katup-katup kontrol. Katup untuk drain, ya kan, air laut harus dibuang karena mungkin sudah tinggi karakteristiknya daripada air itu, ya, sehingga tidak merusak pipa-pipa. Kalau dia pH-nya terlalu tinggi, itu basah, dia akan membuat keropos pipa. Kalaupun dia terlalu rendah, dia akan corroded juga, ya. Makanya air ketel itu harus diperiksa setiap hari. Kadar pH minimal, kadar pH-nya. Kadar pH-nya itu antara 8 sampai 9. Ya. Harus dicek. Kalau dia terlalu rendah, oh ini harus ditambah di air ketelnya. Terus periksa transmitter level air. Ya. Periksa pendeteksi nyala api atau flame detector atau di kapal biasanya disebut mata kucing ya. Ini harus dicek juga, harus sering dibersihkan. Ya, karena kalau dia tertutup kotoran, dia pun tidak bekerja dengan baik. Periksa peralatan tambahan atau aksesori daripada boiler itu, ya. Ini adalah alat-alat atau pemesinan yang di luar daripada boiler. Ya. Menyalakan ketel uap, ya, ini prosedurnya kan. Setelah selesai memeriksa masing-masing posisi, tadi udah dicek ya, kondisi pipanya, kondisi dia punya nozzle daripada bahan bakarnya, itu kan harus benar-benar dicek. Jangan sampai ketika sudah ini tidak bisa sama sekali. Menyalakan ketel uap yang menggunakan bahan bakar minyak. Hal umum yang harus diperhatikan sebelum menyalakan ketel uap, periksa masing-masing switch apakah terpasang otomatis atau manual. Nah, biasanya ada di switchboardnya itu ada pilihan manual, auto. Nah, tinggal kita cek dulu di posisinya auto atau manual. Jika pembakar burner tidak dapat dinyalakan otomatis di dalam hal ini, bila ingin merubah pengoperasian secara manual tanpa menyelidiki terlebih dahulu, penyebabnya adalah sangat berbahaya.
Jadi sebelum dari auto pindah ke manual, kita benar-benar yakin cek bahwa kondisinya apa bagus gitu ya. Dengan metode manual, temperatur harus sekitar 20 sampai 30 CST atau centi-stroke pada saat disemprotkan. Tetapi keadaan ini tidak sama tergantung pada konstruksi peralatan pembakar. Ya. Prosedur penyalaan, setel Arian menggunakan damper. Damper itu untuk besar kecilnya daripada udara. Karena kan pembakaran itu adanya pressure, adanya bahan bakar, dan adanya udara. Kita belajar di BST ya kan, oksigen, ya kan. Nah, jadi ada 3, udara, bahan bakar, dan material. Membakar akan dihidupkan, buka kartu bahan bakarnya, valve bahan bakar dibuka ya kan. Tetapi perlu diingat bahwa gas-gas yang mudah terbakar di dalam dapur harus dikeluarkan sebelum terjadi penyalaan temperatur. Nah, makanya kalau habis bersihkan ruangan pembakar daripada boiler, harus benar-benar dicek apakah di situ ada sisa bahan, ada sisa material yang mudah terbakar atau material yang mudah ledak ya kan, harus dicek sebelum boiler di start. Penyalaan untuk pembakaran ketel uap yang menggunakan bahan bakar gas. Ini sudah ini lagi ya, kita lewat aja. Masih banyak ketel-ketel uap yang penyalaannya menggunakan bahan bakar batu bara. Yang seperti di Morowali, di Latumojong itu banyak ya, barang-barang yang tidak terlalu besar tapi bisa digunakan dengan baik ya. Buka damper tadi kan, jadi dampernya itu dibuka. Kalau manual ya kan ada jarum penunjuknya, dia ada berapa persen, damper dibuka ya. Terus nyalakan blower ya kan, agar terbuang semua sisa-sisa kotoran yang ada di dalam ruang pembakaran ya. Terus pompa palap-palap dibuka ya. Oke, mungkin untuk boiler kita sudah selesai. Mungkin ada tanyakan teman-teman, boiler tadi permesinan. Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut absen ya. Pelajaran pagi ini selesai, nanti siang saya coba berikan tugas. Teman-teman tolong diisi tugasnya ya. Oke, senyumnya. Kita open video.
Oke, terima kasih. Selamat pagi. Tetap semangat, teman-teman. Oke, Pak. Apa ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak bertanyakan, kita selesaikan sampai di sini. Bagi teman-teman yang sedang bekerja, selamat bekerja. Ingat jaga kesehatan, ya. Yang masih cuti di rumah, belajar yang baik, cari pekerjaan yang baik. Ingat pelajaran-pelajaran yang sudah didapat, hak-hak dan kewajiban kalian sebagai pelaut tetap diperhatikan. Ya, Pak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, selamat bekerja. Sampai jumpa di lain hari. Waalaikumsalam.